sumbernya benar. Yang ketiga, husnul tasarruf. Yang keempat, i'ta haqqil ghair. Dan yang kelima, aqsal ittiba. Saya berusaha memberikan mungkin tambahan keterangan dari 5 hal tersebut. Yang pertama, kita yakini segala sesuatu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dari Allah. Kalau orang yang bersyukur, dia tidak akan pernah lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran itu ada doa yang bunyinya Rabbi apa namanya? Auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Hadza min fadli rabbi Allah. Ada ayat yang di Al-Quran itu yang bunyinya hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Mana? Jamiatul Hufaz. Jamiatul Hufaz. Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi ini adalah dari karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku itu bersyukur ataupun aku lawannya syukur apa? Kafir. Lawannya syukur kafir, kufur. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Kan di dalam surat yang sering sekali kita dengar, la in syakartum wa la in kafartum. Syakara bersyukur, kafara ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika Allah berikan yang sampai sekarang saya belum tahu teknologi manusia sudah sampai apa itu? Ketika Nabi Sulaiman bilang kepada pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balkis yang ada di Yaman ke tempat sini? Kata Ifrit minal jin, ada jin namanya Ifrit, itu ada waqala Ifritun minal jin. Nama jinnya siapa? Ifrit. Apa kata Ifrit? Saya mampu mendatangkannya qabla an taquma min maqami. Sebelum kau bangun dari tempat dudukmu wahai Nabi Allah Sulaiman, saya bisa datang itu singgasana. Waqala alladhi 'inda, ada yang lebih dahsyat dari itu. Kata waqala alladhi, kata seorang para ulama ataupun tafsir apakah ini manusia atau jin, terlepas dari itu ada sampai pasukannya Nabi Sulaiman yang mampu. Kalau tadi kan sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat. Yang ini adalah qabla ayyamtadda ilaika tarfu. Sebelum berkedip, langsung Nabi Sulaiman kedip, langsung ada itu singgasana Balkis di hadapannya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya bukan dari ini dari Allah. Bisa singgasana yang begitu megahnya ataupun yang begitu besarnya hanya dalam kejapan mata bisa langsung pindah pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau salah itu ayatnya dia bilang, atau ayatnya yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman mendengar bahasanya semut. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Nabi Sulaiman mendengar bahasa semut yang kata ketika itu fatabassara dhahikan min qawliha. Ketika itu semut-semut tersebut berbicara kepada pasukannya masuk lubang, masuk tempat-tempat itu jangan sampai diinjak Sulaiman. Dan Sulaiman dengar, padahal semut itu kecil banget. Artinya Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli. Hakut tasdik, kita meyakini. Sekarang kita menjadi sehat, padahal mungkin bisa jadi pola hidup kita kagak sehat, ya kan? Banyak dari kita yang mungkin pola hidupnya nggak sehat, tapi Allah kasih kita kesehatan. Banyak dari kita mungkin yang satu dan lain hal, ternyata Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Hadza min fadli. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwan, menguji kepada kita apakah kita menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang tapi kita yakini segala bentuk kemudahan, kenikmatan, kebaikan, segala bentuk kesejahteraan, segala bentuk rizki dan karunia kita meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadli Rabbi, hakut pasti kita meyakini. Yang kedua yang dijelaskan tadi, dimensi biar orang bersyukur dia katakan adalah halalul masdar. Sumbernya biar kita gampang bersyukur, kita meyakini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia Allah sebagaimana Nabi Allah Sulaiman mencontohkan. Kemudian kita pun mendapatkan apa yang kita butuhkan itu dengan cara-cara yang dibenarkan, disesuaikan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin
doa kita akan terkabulkan kalau sumbernya tersebut adalah sumber yang kata dalam sebuah hadis Nabi, bagaimana mungkin dia akan diijabahkan doanya kalau makanannya, minumannya, pakaiannya anna yustajabu lahu, sumber dari yang dilarang haram. Bagaimana mungkin misalnya hasil korupsi dia pergi ibadah haji? Bisa nggak orang hasil korupsi ibadah haji? Bisa. Diterima nggak hajinya? Wallah ala urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman gimana mungkin kata hadis Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa-dosanya kalau sumber makanannya, sumber minumannya, sumber pakaiannya makanya haram, makanya dikatakan halalul masdar. Husnul tasdik, hakut tasdik, halalul masdar. Kemudian yang ketiga yang dikatakan husnul tasarruf, penggunaannya itu dengan tentunya dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya tandanya bersyukur. Lidah, bagaimana cara bersyukurnya lidah? Kita menggunakan lidah kepada hal-hal yang baik. Hindari lidah-lidah kita misalnya menghina orang, nyakitin orang, merendahkan orang, apalagi keselin orang. Kan banyak orang yang mungkin dia nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nyakitin orang. Nauzubillahi min dzalik. Hindari lidah kita dari demikian. Tidak yang dikatakan husnul tasarruf, lidah kita. Begitu juga anggota tubuh kita yang lain, mata kita, pendengaran kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya husnul tasarruf. Bagaimana sebagai bentuk syukur kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Yang keempat yang dikatakan apa tadi? I'ta haqqil ghaib, berbagi. Allah Subhanahu wa taala membagi kita banyak banget. Kenapa kalau kita nggak berbagi kepada orang lain? Ibadah kurban adalah salah satu sarana kita menunjukkan haqqul ghaib. Memangnya kita mau makan itu daging kambing semuanya kita korbankan? Enggak, kita kasih. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, faqulu wa at'im, makan dan kasih orang lain. Berbagi. Inilah semangat kenapa kok orang-orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, harta-harta yang dia miliki akan menjadi alat untuk menyiksa dirinya. Zalikum bima kanaztum fil ardh. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang terakhir yang kata Nabi Muhammad SAW tadi yang diserahkan oleh Pak Safi, apa yang disebut dengan aqsal intifa, kita mengoptimalkan. Jadi ada hubungannya dengan yang terakhir itu dengan yang ketiga, saya memahaminya. Bagaimana kita optimalisasi secara maksimal mungkin apa yang Allah berikan kepada kita. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Nabi? Ada yang tahu? Nabi setiap malam sholat tahajud. Sampai ke gimana sholat tahajudnya? Sampai kakinya bangun. Ketika ditanya istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, Nabi Muhammad, padahal mungkin bahasa kita, padahal Nabi, padahal kasih Allah, udah diampuni dosa dan dosanya, sholat tahajud aja sampai kakinya bengkak. Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba Allah yang mensyukuri? Itu cara Nabi Muhammad. Jadi benar-benar seoptimal mungkin. Subhanallah, kita memahami dari bentuk itu Nabi Muhammad dengan segala potensi yang diberikan, terus dia meningkatkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu. Dan ini Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Makanya kita diajarkan doa yang suruh dibaca di sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Susah itu berterima kasih. Gratefulness, bahasa Inggris itu kalau salah, gratefulness. Kita itu kan yang melihat kebaikan orang, terima kasih sulit juga terima kasih karena penyakit manusia. Bahkan bisa jadi manusia banyak melihat kesalahan orang, kebaikan orang kagak dilihat. Apalagi ibu-ibu, benar nggak ibu? Wow, ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, yang jelaskan nanti silakan di ini, betul apa enggak? Bukan saya ini diskriminatif, tapi ibu-ibu enggak. Godaannya, salah satu godaannya ibu-ibu. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Kenapa kok, kan ada, pernah dengar kan? Kenapa kok wanita yang paling banyak menghuni neraka? Betul nggak? Atau menghuni surga? Pernah dengar nggak? Terus terang aja Bu, terang aja. Pernah dengar nggak? Nah, bukan laki-laki, bukan berarti laki-laki lebih, enggak. Karena memang di situ ada, saya memahaminya. Silakan nanti dikoreksi kalau saya salah. Salah satu
sudah berkeluarga. Salah satunya misalnya apa yang kata Nabi Muhammad SAW dalam teksnya itu, yakfurnal ashir. Perempuan tersebut, ibu-ibu, itu godaannya adalah seringkali merupakan kebaikan suami. Sahabat ada yang mengartikan poin tersebut, kalau engkau suami melakukan 1000 kebaikan, itu gampang dilupakan. Tapi kalau satu aja kesalahan yang kau lakukan, wahai suami, diingat-ingat banget tuh sama bini. Tapi kalau 1000 kebaikan sering dilupakan. Bisa jadi saya salah. Makanya buat para suami-suami itu misalnya pesan buat para istri, jangan sampai kategori Nabi yang purnal ashir, mengingkari kebaikan. Makanya para suami-suami, begitu juga pesannya Rasulullah SAW. Apa pesannya Nabi kepada para suami-suami? La yafraku mu'minun mu'minatan. Gak boleh suami-suami membenci istri-istri. In kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Bisa jadi ada sesuatu yang kita kurang suka dari istri kita, tapi ingat, banyak hal-hal yang kita suka dari istri kita. Jadi seimbang. Yang perempuan-perempuan, yang istri-istri kudu ingat juga kebaikan-kebaikan suami-suami. Begitu juga yang suami-suami, jangan hanya dilihat. Itu pesan Nabi, la yafraku mu'minun mu'minatan. Gara-gara istrinya salah sedikit langsung dibenci sama suami. Ini gak benar juga suami. Gak benar juga suami. Sampai Nabi menyebutkan mu'minun mu'minatan, yang bisa terjadi kepada gara-gara sang suami merasa saya udah gak nyaman sama kamu. Nah, gak bisa. Gak bisa dengan sebegitunya kemudian dia membenci. Banyak. Dan begitu juga buat ibu-ibu, jangan sampai yang kata Nabi Muhammad SAW, yakfur dan ashir. Nah, ini adalah bentuk kita bagaimana gratefulness bersikap. Makanya ini bukan hal yang mudah. Saya ingin menambahkan tadi Pak Safi 5 poin, kita perbanyak. Makanya pesan Nabi kepada salah seorang sahabatnya, jangan lupakan untuk berdoa, baca setiap habis sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu doa itu jangan kita lupa. Kenapa? Syukur kepada Allah bukan hal yang mudah. Mudah sih ngomongnya doang. Kenyataannya bisa jadi banyak nikmat Allah kita nggak husnul tasarruf. Bisa jadi banyak kenikmatan Allah kita belum sampai aqsal intifa, yang tadi dikatakan optimalisasi penggunaannya. Bisa jadi banyak nikmat Allah kita belum lagi berbagi. Bisa jadi banyak nikmat Allah kita bilang, gue pintar, gue bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, gue pintar. Kita lupa itu semuanya min fadli Rabbi. Ini dari karunia Allah Subhanahu. Kadang-kadang saya alumni Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, saya sarjana ekonomi. Makanya kalau saya kaya wajar dong. Karena saya belajar manajemen resiko. Saya belajar manajemen strategik. Iya kan? Ini manajemen strategik. Ini anak mahasiswa STI kagak ada. Saya belajar manajemen strategik. Saya belajar macam-macam. Makanya wajar kalau saya lupa. Ada min fadli Rabbi. Untuk memuji dia, makanya kita perbanyak doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itulah doa yang diajarkan. Rabbi auzi'ni an ashkur. Kayak kata-kata auzi'ni. Lihat. A'inni auzi'ni, yang menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang berikan kepada kita kemudahan, yang berikan kepada kita kemampuan agar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan doanya, Allahumma a'inni, ya Allah bantuin ya Allah untuk syukur padamu. Kenapa? Bisa jadi banyak atau sering kita lupa kepada Allah. Ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Dan benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyah. Itu Allah katakan, sedikit orang-orang yang bersyukur. Yang banyak apa? Ingkar. Jadi kadang-kadang banyak orang, ntar kalau saya kaya baru saya mau berbagi. Sedikit. Ketika dia kaya dia kagak berbagi, dia lupa. Dari sekarang latihan berbagi. Dari dia susah dia berbagi, apalagi dia kaya akan mudah dia berbagi. Sekarang kan kita kadang-kadang hitung-hitungan, ntar kalau saya kaya baru saya mau berbagi. Ya, tapi udah kaya dia lupa. Makanya kata Allah, wa qalilun. Apa itu qalilun? Siapa yang sedikit kata Allah? Min ibadiyas syakur. Hamba-hambaku yang sedikit.
nikmat, yang ketika dikasih kemudahan, yang ketika dikasih macam-macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia melupakan, dia tidak bersyukur. Wa qalilun, sedikit. Kita pikirin bagaimana kita masuk kategori yang sedikit. Salah satu kiatnya, salah satu caranya doa. A'inni auzi'ni, kata doa lagi di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mudahkan aku, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri. Kita lemah, kita banyak hawa nafsu, kita banyak belenggu-belenggu dalam diri kita, kita banyak godaan-godaan, kita banyak penghalang-penghalang, kita banyak maksiat, dosa-dosa yang setiap saat menggoda kita, ataupun setiap saat kadang-kadang menghalangi kita. Makanya kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita masuk kategori yang qalil, sedikit. Kata Allah sedikit. Kenapa? Kebanyakan pada orang tidak bersyukur. Apa buktinya? Di dunia ini banyakkan orang yang beriman kepada Allah atau banyakkan orang kafir kepada Allah? Banyakkan orang kafir kepada Allah. Apa buktinya? Berapa sih jumlah populasi umat Islam sedunia? Jumlah penduduk dunia bisa jadi 7 miliar, 10 miliar. Jumlah populasi manusia sedunia. Berapa miliar umat Islam? Paling 1 miliar, gak nyampe 2 miliar. Ya kan? Di antara 10 miliar baru 10%. Dari umat Islam yang 1,5 miliar ataupun 2 miliar, apakah semuanya sama? Macam-macam, beda kualitas. Lebih sedikit lagi, dan inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi tantangan bagi kita, inilah bagi kesempatan bagi kita bagaimana biar senantiasa tadi meyakini, senantiasa memikirkan untuk mencari sumber-sumber yang dibenarkan, kemudian menggunakannya dengan baik, kemudian berbagi dan menggunakan secara optimal, asal optimal, dan tentunya plus kita jangan sampai lupa doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kalau masalah itu masuk dalam musalsal awalnya atau bil mahabbah. Ketika jangan kau lupakan habis sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan, tolonglah kami, berikanlah kami bantulah aku untuk syukur kepada-Mu. Sulit syukur. Kenapa sulit? Tadi saya katakan qalil. Kata Allah mengatakan sedikit orang-orang yang syukur. Kebanyakan adalah orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah, ataupun kebanyakan kita dari waktu yang Allah berikan masih banyak yang kita gunakan untuk bukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar? Ini baru mulai ini. Masih ada waktu? Masih. Pandang baru dapat soalnya. Syakur di dalam Al-Quran, ya, terus dalam Al-Quran kan sakit banyak ini. Mana kebahasan asyakur? Ini perkataan syakur dari kata syakaro. Syakarnya puji-pujian ataupun syukur kepada Allah. Terus next, mana kebahasannya? Terus Ibnu Faris terus. Allah syakur, Allah balas hamba-hamba yang bersyukur. Di dalam suratnya ini juga dalam keterangan Quraisy Syihab, apa Allah balasnya kepada hamba-hambanya? Tadi satu amal kebaikan Allah balas sampai berlipat-lipat ganda. Contohnya apa? Puasa besok hari, satu hari Allah kasih menghapuskan dosa sebanyak berapa hari? 700. Satu hari 700. Next, Allah syakur ini juga sama. Imam Ghazali mengatakan syakur, dan kemudian next terus yang ada panduan sosial apa namanya? Dampak sosial daripada syakur. Terus, nah pesan sosial senantiasa bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada apapun yang kita dapetin. Dapat kenaikan jabatan, Indonesia menang 3-2 lawan Korea Selatan. Pada sujud syukur itu pelatihnya apa karena Indonesia nggak pernah menang. Pada kita syukur, teriakan, senantiasa syukur kepada Allah. Padahal Korea Selatan dalam sejarah ya berapa tahun, belasan tahun dia menang, juara bertahan kan katanya. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Terus next berikutnya berbuat baik kepada anishkurli wali walidayk. Pesan yang ada di dalam surat Luqman. Ketika Allah mengatakan syukurlah kepadaku, salah satu bentuknya adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Anishkurli wali walidayk. Terus apa? Pesan sosial surat syukur. Kok tak baca nih? Next, menghargai kebaikan orang lain. Tadi gratefulness tersebut dengan menghargai bagaimana orang yang berterima
terima kasih tersebut, menghormati, menghargai, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya bisa kita diajarkan. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan, kita hormati, kita hargai, kita doakan dia atas kebaikan yang dia lakukan. Bahkan misalnya salah satunya adalah contohnya dengan saling berikan hadiah untuk menumbuhkan kecintaan. Tahadu. Next. Terus saat sosial berikutnya apa itu? Selain margi, lanjut. Senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara setelah sikapkan terus memelihara lisan, pandangan, terus memelihara merawat dan didik anak, terus tidak menyesali rezeki atau karunia yang diberikan, namun tetap mengharap rahmatnya Allah. Dikatakan stop complaining, look at all the blessings you have around you. Kadang-kadang ini salah satu caranya untuk senantiasa bersyukur pada Allah, caranya adalah lihat apa yang Anda miliki, bukan apa yang Anda inginkan. Lihat apa yang Anda punya, bukan yang Anda belum. Alhamdulillah saya punya badan sehat. Alhamdulillah kata guru saya terus, alhamdulillah kita masih bisa makan dan masih bisa mau makan. Ada orang sakit, ada makanannya tapi dia kagak mau. Pernah nggak lihat orang sakit? Makanannya enak nggak? Enak. Yang setiap orang cukup pada bawa makanan. Dia mau makan nggak? Kagak, malah yang jagain. Artinya makanannya kita masih mau makan, masih ada yang dimakan. Ada orang sakit, dia ada makanan, kagak mau makan. Ada orang miskin, dia mau makan, kagak ada yang dia. Kita alhamdulillah masih mau makan, masih ada yang dimakan. Senantiasa jangan pernah komplain kepada Allah. Makanya salah satu caranya, unzur ila man huwa asfala min. Lihat pada orang yang di bawah kita. Kita sehat, lihat kepada orang yang lagi sakit. Kita sekarang ada waktu, lihat pada orang yang sibuk, kagak ada waktu kosongnya untuk ngaji, untuk belajar. Karena kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dia demen untuk mempelajari agama dia. Allah pahamkan dia urusan agama. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Karena dia diharapkan orang yang ngerti agamanya bagus, dia bertambah baik, buat kasih kepada Allah Subhanahu. Next. Bersyukur kepada kedua orang tua. Terus menghargai kebaikan orang lain, mengucapkan rasa terima kasih, jaga amanah, terus mampu mengambil hikmah dari suatu keadaan, terus itu selesai dari. Jadi kurang lebihnya biar bersyukur. Tadi dari doa, tadi pas saya menyampaikan 5, saya menyampaikan satu dengan doa. Satu poin yang berikutnya, lihat apa yang kita punya, yang kita jangan lihat apa yang kita kagak ada. Ya, saya belum punya HP Android yang baru. Lihat, ini punya udah, walaupun frozen yogurt Froyo. Jangan lihat yang sekarang baru Jelly Bean, ataupun yang baru lagi KitKat. Lihat yang Anda punya sekarang. Masih itu punya HP misalnya. Saya pengen kurban, lihat. Ini yang dikatakan, lihat apa yang Anda punya. Jangan fokus kepada Anda yang apa-apa yang kita belum. Jadi dengan itu mudah-mudahan membuat kita ingin sadar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ni'matani maghbunun fi ma katsir minan nas, as-sihhatu wal marad. Dua nikmat yang sering manusia lalai. Nikmat sehat, banyak orang sakit sekarang. Banyak anak muda sakit, alhamdulillah kita masih muda, semuanya Allah berikan sehat. Orang tua sakit banyak, makanya bersyukur kita Allah berikan kesehatan. Wal marad, dan kesempatan berada di dunia hidup dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Mumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama materi kajian kita pada hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Mumni LC MHI tentang asma asy-syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah kita miliki, bukan apa yang belum kita miliki. Iya, benar sekali. Jadi tadi ada di slide dikatakan stop complaining, look at all the blessings you have.
alhamdulillah. Jadi kita benar-benar harus bersyukur. Semoga rasa syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Karena ini memang sudah janji Allah. Kalau Janji kita Allah bersyukur, benar. Pasti ditambahkan. Kalau tidak kita kufur, maka kita akan mendapatkan mujizat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, demikianlah untuk kajian kita pada hari ini dan semoga di SKB bulan depan kita bisa berjumpa kembali dan Allah berikan kesempatan kita untuk terus menuntut ilmu, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan. Saya Nasron dan teman saya M. Raihan, kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di bulan depan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita laksanakan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Foto. Di depan kamera.